Halo guys, selamat datang di YouTube aku. Di video kali ini aku mau sedikit sharing dan kasih tips sekalian gimana sih caranya untuk menghapus BI checking yang sudah terblacklist atau sudah masuk daftar hitam. Nah, gimana sih caranya? Tetap simak video ini dan jangan di skip ya. Sebelum aku ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya untuk menghapus BI checking yang sudah terblacklist atau sudah masuk daftar hitam. Nah, aku akan kasih tahu dulu ke kalian apa sih BI checking itu. BI checking adalah riwayat atau histori pinjaman debitur di seluruh bank. Lancar atau tidaknya pinjaman tersebut itu pasti tertulis di BI checking. Ada semua histori di BI checkingnya. Nah, BI checking sendiri memiliki kolektibilitas. Ada 5 di sini. 5 kolektibilitas. Di mana kolektibilitas 1 artinya kelancaran lancar, di mana nasabah atau debitur selalu membayar angsuran tepat waktu, tidak pernah terlambat meskipun 1 hari pun, dan dia membayarkan seluruh tagihan beserta bunganya setiap bulan secara lancar. Kemudian call 2 atau kredit DPK, kredit dalam perhatian khusus, di mana si debitur ini sudah menunggak di 1 sampai 90 hari. Kemudian call 3 atau kolektibilitas 3, di mana si debitur itu keterangan di BI checkingnya itu kredit tidak lancar. Debitur sudah melakukan atau menunggak selama 91 hari sampai 120 hari. Kemudian call 4 atau kolektibilitas 4, di mana debitur ini sudah menunggak di 121 hari sampai dengan 180 hari, di mana di keterangan BI checking tertulis kredit yang diragukan. Dan yang terakhir atau call 5 dengan keterangan macet, ini nasabah atau debitur melakukan penunggakan selama 180 hari lebih. Gitu. Nah, itu arti dari call 1 sampai call 5. Sebaiknya kita sebagai debitur yang baik, sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar angsuran tepat pada waktu untuk menjaga nama baik kita agar kolektibilitas kelancaran kita tetap bagus dan terjaga. Oke. Nah, tapi gimana kalau sudah terlanjur masuk daftar hitam, sudah terlanjur terblacklist karena sering nunggak-nunggak? Simak video ini ya. Sebenarnya secara sistem dalam waktu 2 tahun kredit itu akan terhapuskan secara otomatis ya oleh sistem. Tapi jangan senang dulu teman-teman, ketika kalian masih ada tunggakan itu nggak akan terjadi. Karena ketika masih ada tunggakan, kredit itu akan tertulis tuh, terekam jejaknya setiap hari. Tunggakan setiap hari akan ada tunggakan terus kalau kalian tidak dilunasi. Nah, gimana sih tipsnya biar nama baik kalian itu nama yang sudah jelek itu bisa bagus lagi? Ya, kalian harus memperbaikinya dengan cara membayar seluruh tagihan, bunga, dan penaltinya. Kalian bayar semuanya, nanti secara otomatis di 2 tahun itu akan terupdate, di mana kolom-kolom yang biasanya tertulis tunggakan itu akan hilang dan menjadi kosong. Nah, itu secara otomatis ya akan terupdate. Sistem memang cukup lama waktunya, 2 tahun, ada juga yang menyebutkan 1 sampai 2 tahun gitu. Tapi ketika kalian tidak melunasi hutang kalian, itu tetap setiap hari itu akan semakin banyak, dan macet ribuan hari itu banyak ya. Aku menemukan hal seperti itu. Bahkan pernah ada case di mana aku menemukan BI checking yang menunggak di tahun 90-an. Padahal itu sudah cukup lama ya, tapi karena tidak dilunasi maka tidak akan terhapus secara sistem. Cuma tertulis di keterangan dihapus bukukan, tapi ya tetap muncul terus. Kan nggak bagus ya, rasanya tuh kayak kurang bagus aja gitu loh. Jadi sebaiknya apa ya, dilunasi seluruh tagihannya kan. Nah, kalian tanya gini, duh nunggu 2 tahun lama banget nih, aku mau pengajuan lagi gitu.
Ya, itu memang secara otomatis by sistem menunggu 2 tahun. Tapi kalau kalian sudah tidak sabar, setelah kalian melakukan pelunasan, kemudian mungkin nunggu 2 bulan atau 3 bulan, kalian silahkan datang ke OJK untuk minta update data kalau kredit tersebut sudah lunas, ditunjukkan dengan bukti lunas dari bank tersebut. Kayak gitu ya teman-teman, jadi intinya tetap harus dibayarkan secara penuh bunga, penalti, dan tagihannya kalian, biar nama baik kalian itu, ya nama kalian yang sudah jelek itu jadi baik lagi gitu, nggak terblacklist lagi. Soalnya sayang banget sih ketika kita namanya sudah terblacklist, sudah jelek, suatu saat kita nggak tahu, siapa tahu kita butuh dana lagi. It's okay ya, kalian misalkan gini, ada juga pertanyaan gini teman-teman, muncul lagi pertanyaan, apakah aku bisa meminjam di bank yang sama ketika aku sudah call 5 atau macet? Biasanya 90% enggak. Kalian nggak bakal bisa minjem di bank yang sama, di tempat yang sama ketika kalian sudah call 5. Bahkan bank tertentu sangat selektif teman-teman, call 2 saja itu sudah tidak mau loh kalian. Jadi memang harus berhati-hati sekali dalam melakukan pembayaran tagihan gitu. Nah, ketika kalian udah call 5 tapi kalian sudah lunas gitu misalkan ya, biasanya di bank itu sudah nggak nerima lagi sih. Kalian mungkin pindah bank. Ketika memang BI checking kalian sudah dinyatakan update, sudah bagus gitu, kalian bisa pindah bank ke bank lain untuk pengajuan lagi gitu. Sehingga hal itu bisa membuat kalian mempunyai histori yang lancar lagi. Kalian bikinlah histori yang lancar, jangan yang macet-macet gitu. Jadi mungkin segitu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh ya, kalau bagi kalian yang ingin bertanya, silakan kalian bisa DM Instagram aku atau bisa komentar di kolom bawah.